Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIREM 0305190063. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya ujian akhir semester mata kuliah akuntansi. Yang pertama, pada sheet pertama terdapat rincian transaksi kelompok usaha bersama sumber tani periode Januari hingga November tahun 2020. Kemudian sheet kedua terdapat nomor akun dan nama akun serta keterangannya. Berikutnya, pada sheet ketiga terdapat jurnal umum, laporan jurnal umum. Yang pertama, di sini saya akan mengisi nomor akun dengan rumus VLOOKUP. Kemudian klik kolom ini dan kita kunci, klik F4 3 kali, kemudian titik koma, masuk ke nama akun, kemudian di blok hingga ke bawah. Dapat menggunakan keyboard shift plus panah ke bawah. Kemudian kita kunci dengan klik F4 satu kali. Selanjutnya masuk ke sheet jurnal umum kembali, kemudian titik koma, 2 titik koma, ketik false, kemudian enter. Selanjutnya kita cek apakah sudah dapat ditarik ke bawah dengan otomatis. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah supaya nomor akun dapat terisi secara otomatis. Selanjutnya kita masukkan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang pertama ada penambahan modal senilai 1 juta rupiah masuk ke dalam kas. Berikutnya ada persediaan bahan baku senilai 110.000. Selanjutnya peralatan senilai 52.000. Dan kasnya jumlah antara peralatan dan bahan baku. Selanjutnya terdapat pendapatan usaha senilai 564. Kemudian terdapat penambahan pendapatan lagi pada tanggal 20 Januari senilai 560.000. Berikutnya pada tanggal 28 Juni terdapat membeli bahan baku senilai 93.000. Dan piutang usaha senilai 40.000. Kemudian tanggal 4 Juli pembelian bahan baku senilai 164.000. Dan pendapatan usahanya senilai 280.000. Berikutnya tanggal 20 Juli terdapat membayar tenaga kerja atau beban gaji senilai 500.000 rupiah.
pada tanggal 6 Agustus membeli bahan baku senilai 123, dan terdapat pendapatan usahanya senilai 300.000. Pada tanggal 10 September membeli bahan baku senilai 142.000. Untuk esnya juga sama, 140.000. Selanjutnya tanggal 23 Oktober terdapat pembelian bahan baku senilai 90.000. Dan pendapatan usahanya 240.000. Yang terakhir, pada tanggal 2 November terdapat pembelian peralatan senilai 97.000 dan pendapatan usaha 310. Nah, di sini ada kesalahan sehingga harus dibetulkan. Nah, untuk debit kreditnya pada laporan jurnal umum sudah balance, yaitu 4.805.000. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Pada debitnya menggunakan rumus sama dengan sum if masuk ke jurnal umum, kita blok nomor akunnya, kemudian dikunci dengan diklik F4 satu kali, selanjutnya titik koma, masuk ke neraca saldo, klik kas, selanjutnya kita kunci satu kali, titik koma, masuk kembali ke jurnal umum, kita blok bagian debitnya, pindah ke bawah, selanjutnya kita kunci dan kita enter. Selanjutnya kita klik, kemudian tarik ke bawah, dan akan terisi otomatis karena rumusnya sudah dikunci. Selanjutnya untuk kredit kita menggunakan rumus yang sama pada debit juga bisa, dengan cara kita copy rumusnya, kemudian kita paste, dan untuk kolom atau garisnya ini kita ganti dengan kolom baris pada kreditnya, yaitu diganti dengan huruf F supaya lebih mudah. Selanjutnya kita enter dan kita tarik ke bawah sehingga diperoleh total saldo pada jurnal umum yaitu Rp4.805.000. Selanjutnya masuk ke saldo pada neraca saldo.
Rumus untuk debitnya yaitu sama dengan if debit dikurangin kredit lebih dari sama dengan 0 titik koma debit dikurangin kredit titik koma 0 kemudian di enter. Selanjutnya ditarik ke bawah. Untuk kreditnya dengan rumus sama dengan if debit dikurangin kredit kurang dari sama dengan 0 titik koma kredit dikurangin debit titik koma 0 kemudian di enter. Selanjutnya ditarik ke bawah. Nah, maka akan diperoleh total saldo pada neraca saldo senilai Rp3.434.000. Selanjutnya masuk ke sheet laba rugi dan ekuitas. Untuk pendapatannya kita isi dengan sama dengan masuk ke sheet neraca saldo, klik pendapatan usahanya, kemudian enter. Untuk persediaan bahan bakunya sama dengan masuk ke neraca saldo, kita cari debitnya untuk bahan baku, kemudian kita enter. Untuk beban peralatannya juga sama, beban peralatan kita enter. Selanjutnya beban gaji yaitu senilai 500.000, dan untuk beban penyusutan dengan rumus sama dengan peralatan dibagi 5. Nah, untuk jumlah beban usaha menggunakan penjumlahan negatif sum, penjumlahan dari beban hingga penyusutan, hasilnya diperoleh negatif atau min Rp1.408.000. Selanjutnya untuk laba bersih, penjumlahan dari pendapatan usaha dan jumlah beban usaha. Untuk pajaknya 0 karena tidak ada pajak. Untuk modalnya tadi yaitu senilai Rp1.000.000. Untuk laba bersih setelah pajak kita sama dengankan ini. Nah, untuk prive dan penambahan modal Rp0 sehingga didapatkan modal akhir yaitu sejumlah Rp2.033.200. Sekian pemaparan jawaban ujian akhir semester mata kuliah akuntansi oleh saya, Siti Fatimah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.